Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, hari ini kita agendanya adalah kontrak perkuliahan dari Imunoserologi 1, di mana ini adalah mata kuliah yang baru, terutama di kalangan semester 3, karena ini salah satu materi yang masuk dalam daftar UKOM, sehingga jangan disepelekan gitu ya, jangan bisa dianggap enteng, itu nggak bisa gitu, karena imunoserologi ini adalah hal yang nantinya akan diujikan di uji kompetensi. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka kita pelajari dulu identitas mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah Imunoserologi 1 dengan kode mata kuliah 1611053107. Ada di semester Gasal di tahun akademik 2021-2022. SKS-nya jumlahnya ada 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Kemudian dosen pengampu ada 2 orang. Koordinatornya saya sendiri, Dita Pratiwi Kusuma Wardani SSI MSc. Kemudian ini nomor yang bisa dihubungi. Kemudian saya dibantu oleh Pak Arif Mulyanto SSI MSI, dan sudah tercantum nomor yang bisa dihubungi. Nah, untuk perkuliahan nanti sebelum UTS dengan saya, setelah UTS dengan Pak Arif. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu imunoserologi, kita pelajari dulu apa sih deskripsinya kita gitu ya. Deskripsi mata kuliah imunoserologi adalah mempelajari tentang sejarah dan perkembangan imunologi, sistem imun spesifik dan sistem imun spesifik gitu. Kemudian ada antigen dan antibodi, aglutinasi, imunologi penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius virus, jamur, bakteri, dan parasit, serta teknik pemeriksaan diagnosa laboratorium. Jadi untuk yang imunoserologi 1 yang kita kenalkan adalah aglutinasi dan imunokromatografi, yang sebagian besar hampir di praktikum ini menggunakan kedua teknik tersebut. Tata tertib perkuliahannya hampir sama dengan mata kuliah lain begitu ya. Kehadiran perkuliahan minimal 75%, absen atau tidak hadir kurang lebih 3 kali gitu ya. Bukan dalam artian dari 14 kali pertemuan kan ada 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS gitu. Saya bolos 3 kali sebelum UTS, kemudian 3 kali setelah UTS. Enggak, kalau 3 kali yang dimaksud di sini adalah selama 14 itu 3 kali tidak boleh tidak hadir maksudnya. Tapi ada tapinya ini ya. Untuk perkuliahan hanya kehadirannya 75%, kalau praktikum 100%, tidak ada inhal. Karena apa? Karena kalau misalnya praktikum sesuka-suka hati gitu ya. Nah, praktikum ini kan penyumbang nilai terbesar dari kuliah yang berlabel kalau SKS-nya tuh lebih banyak praktikumnya. Jadi praktikum itu tidak boleh tidak hadir sekali. Jadi dia harus hadir terus. Jadi kalian benar-benar harus datang selama praktikum. Tidak boleh, Bu, saya izin karena sakit gitu. Kalaupun sakit harus diganti. Nah, tidak semua mata kuliah itu menyediakan inhal. Jadi inhal itu hanya berlaku kalau berhalangan hadir, misalnya sakit, dan itu pun harus ada surat yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, misalnya juga mewakili kampus begitu. Pada saat praktikum ternyata harus mewakili kampus, ikut kejuaraan atau PKM atau dan lain sebagainya. Itu pun harus disertai dengan surat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi inhal ini atau inhal dan remedial beda ya. Kalau remedial itu kan sudah melakukan kuis atau post test gitu, kemudian nilainya jelek terus diperbaiki. Tapi kalau inhal gitu ya, inhal itu istilahnya adalah dia belum melakukan praktikum di jam yang seharusnya gitu. Dan bukan dalam artian saya bisa izin gitu. Hati-hati gitu ya. Praktikum ini sesuatu yang penting, di mana kita belajar tentang skill
dan banyak juga tentang keterampilan yang lain gitu, keterampilan yang kita dapatkan pada saat praktikum seperti itu. Toleransi keterlambatan 15 menit. Kemudian apabila terdapat tindak kecurangan atau kondisi berikut ini, titip absen. Saya rasa karena on class ya tidak mungkin titip absen. Mencontek, nah ini walaupun on class gitu ya, tetap ada yang berupaya mencontek gitu, tetap ketahuan juga begitu. Tidak masuk kuliah lebih dari 3 kali tanpa keterangan. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diluluskan dalam perkuliahan imunoserologi 1. Pernah ada yang tidak lulus, Bu? Pernah gitu ya. Jawabannya pernah. Karena terus terang saja untuk angkatan 2020 ini, bahwa saya bukan tipikal orang yang suka memberikan kesempatan kedua. Jadi kalau selama perkuliahan jarang masuk, kemudian jarang praktikum gitu, ya otomatis kalian ya, saya nggak mau memberikan ampunan gitu, tetap nggak saya luluskan kalau seperti itu. Jadi yang jarang-jarang masuk, kemudian yang nggak pernah mengerjakan laporan atau yang semena-mena lah, mesti tidak saya luluskan dalam mata kuliah ini. Jadi pernah nggak di dalam angkatan 16, 17, 16 tidak pernah ada masalah, karena angkatan pertama 17, 18, 19 jelas pernah tidak meluluskan gitu. Ada yang dapat nilai E, ya saya berani kasih nilai E karena tidak pernah ikut praktikum seperti itu. Kemudian perkuliahan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera apabila tidak ada konfirmasi perubahan jadwal. Saya sangat jarang sekali yang namanya merubah jadwal, kecuali kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan di prodi ada rapat darurat dan lain sebagainya gitu. Saya termasuk yang jarang untuk mengubah jadwal. Jadi sebisa mungkin saya sesuaikan dengan jadwal yang ada begitu. Tapi kalau nanti ada pemberitahuan, biasanya tipikal saya itu lewat YouTube gitu. Jadi saya perkuliahan ini memang terinspirasi dari Osaka University begitu. Bagaimana cara Osaka untuk memudahkan orang lain untuk belajar. Salah satunya adalah lewat recording, kemudian di publish via YouTube begitu. Standar kompetensinya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, sejarah, dan perkembangan imunologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai peranan dan perbedaan sistem imunospesifik dan spesifik. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai peranan antigen dan antibodi dalam sistem imun. Mahasiswa mampu dan menguasai prinsip pemeriksaan diagnosa laboratorium, aglutinasi dan imunokromatografi dalam hal ini begitu ya. Selanjutnya, terakhir adalah mahasiswa mampu menguasai konsep penyakit imunologis yang disebabkan oleh agen infeksius, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Untuk jadwal perkuliahan on class, karena suasana masih pandemi begitu ya, jadi kelas A itu jam 13 sampai jam 13.50, sedangkan kelas B jam 9.30 sampai 10.20, dua-duanya di hari Rabu. Untuk jadwal praktikum sendiri, selama bertahun-tahun praktikum 2 jam itu sangat cukup, terutama untuk pemeriksaan imunoserologi begitu. Jadi kalau praktikumnya sampai 3 jam 4 jam, artinya kinerja kalian buruk saya katakan. Karena dulu di 2017 itu pernah ada yang sampai 4 jam untuk pemeriksaan sederhana, contohnya pemeriksaan HCG, tes kehamilan gitu, itu yang hanya cuma sejam 2 jam, jadi pernah ada yang sampai 4 jam gitu. Kemudian saya tegur, kinerja kalian buruk gitu. Kalau ATLM itu kan harus tepat waktu sesuai dengan protokoler yang ada gitu kan. Nah, kalau kerjanya lelet sedangkan sampelnya banyak, ya apa kabar pasiennya, seperti itu. Jadi sudah diterapkan di 2018 dulu sampai ada yang 3 jam, bahkan 2019 ada yang 5 jam. Kemudian saya benar-benar tegur, ternyata ada yang 1,5 jam itu selesai kelas, salah satu kelas gitu ya. Ada yang pas 2 jam selesai. Dan saya ini menekankan ke angkatan 2020, saya nggak mau tahu 2 jam selesai. Kalau dalam 2 jam tidak selesai praktikum,
artinya kalian benar-benar kinerjanya buruk, dia bilang gitu. Saya nggak mau menerima alasan saya lalat lelet kelalar kelar, kemudian nggak semangat, kemudian diminta mengerjakan praktikum terus kemudian ngandelin temennya yang lain. Nggak usah jadi tenaga kesehatan kalau masih mengandalkan temennya. Jadi semua itu harus bisa mengerjakan pekerjaan tentang laboratorium gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, karena nanti Jumat terutama kelas A itu sudah ada jadwal di jam 10.20, jadi saya tidak mau menerima alasan apapun. 2 jam selesai. Kalau nanti dalam 2 jam nggak selesai, artinya kinerja kalian benar-benar buruk gitu. Saya orangnya tegas gitu. Misalkan kalian nggak mau bawa sampel begitu ya, kalau tidak mau bawa sampel urin atau tidak mau diambil darahnya, nggak usah praktikum. Jadi saya tekankan sekali lagi, yang namanya kuliah di ATLM siap ngambil sampel, siap ambil spesimen, dan siap diambil. Jadi masih takut yang namanya ambil darah, nggak usah jadi ATLM, nggak usah kerja di laboratorium. Karena orang-orang laboratorium harus berani nanggung resiko, begitu. Selanjutnya ini pembagian dari kelompok gitu ya, kelompok praktikum baik kelas A maupun kelas B. Tadi kalau kelas B di hari Selasa jam 1 sampai dengan jam 3 pas gitu ya, nggak kurang nggak lebih. Kalau sampai jam 5 sore artinya benar-benar kalian kinerjanya sangat buruk begitu. Kemudian kloter 2 kelas A jam 8 sampai dengan jam 10 begitu. Terus kemudian saya mengingatkan setiap kelompok harus benar-benar bisa bekerja sama dengan baik. Saya tidak mau ada di kelompok yang bekerja hanya orang-orang itu aja. Jadi kerjanya kerja tangkas dan kerja cerdas. Jangan kelar-kelar, kelemar-kelemar, kemudian saya nggak mau kemudian pemipetan gitu ya. Mipet menggunakan mikropipet itu juga harus yang presisinya akurat. Kalau misalnya mikropipet tertulis di situ 10 mikroliter, ya minimalnya larutan yang bisa diambil adalah 10 mikroliter. Misalkan tertera di buku panduannya 5 mikroliter gitu. Sedangkan mikropipetnya yang digunakan hanya bisa 10 sampai 100. Ya jangan dipaksa sampai ukuran 5, nanti rusak. Karena di sini banyak menggunakan mikropipet untuk praktikumnya. Jadi tolong kerjasamanya masing-masing kelompok. Kalau nanti ada yang tidak mau bekerja sama, siap-siap menanggung resiko. Oke, kemudian komponen penilaian UTS 20, UAS 20, tugas 20%, praktikum 40%, artinya praktikum penyumbang nilai terbesar, baik dari segi laporan, kemudian post-test dan lain sebagainya. Jadi harap berhati-hati, praktikum tadi kehadirannya 100% dan tidak bisa dianggap sebelah mata. Kalau kalian mau kuliahnya timbul tenggelam, hari ini masuk, minggu depan tidak masuk, minggu depannya tidak masuk lagi, kemudian masuk lagi, jangan harap lulus, begitu ya. Oke. Komponen penilaian rentang nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E. Oke. Materi perkuliahan, karena kita bicara dengan sistem imun, maka ini sesuatu hal yang menarik begitu ya. Di tanggal 8 kita membahas soal tentang kontrak perkuliahan dan pendahuluan imunologi. Kemudian 15 September sistem imunon spesifik 1, 22 September sistem imunon spesifik 2, 29 September kita membahas tentang sistem imun spesifik 1, 6 Oktober 2021 sistem imun spesifik 2, 13 Oktober antigen, kemudian tanggal 20 Oktober itu antibody. Kemudian setelah UTS ada 10 November, setelah UTS dengan Pak Arif begitu ya, kita membahas tentang aglutinasi. 17 November imunokromatografi, 24 November kita membahas tentang imunologi. Kemudian 1 Desember imunologi penyakit akibat infeksi virus, 8 Desember imunologi penyakit akibat infeksi jamur, 15 Desember imunologi penyakit akibat infeksi parasit, 22 Desember review.
Penugasannya, detail penugasan ada pada on class. Yang jelas kalau dari saya sebelum UTS setiap pertemuan ada kuis. Jadi saya memang lebih prefer perkuliahannya sudah saya terapkan dari yang sebelumnya begitu ya, angkatan sebelumnya. Saya biasanya membuat materi terus kemudian saya bikin recording dan saya masukkan ke YouTube supaya semua orang bisa akses. Apalagi sekarang kuliahnya adalah model Merdeka Belajar seperti itu. Jadi siapapun bisa menimba ilmu begitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi orang yang lain itu justru memudahkan jalan kita gitu. Materi praktikumnya ini jadwalnya tentatif karena kita pindahan gedung, jadinya masih menyesuaikan dengan kondisi begitu ya. Karena sebelumnya sudah nyaman di kampus 3, tapi karena sudah dialihfungsikan menjadi RSDC, jadi kita harus menunggu seperti itu. Oke, saya menjadwalkannya setelah UTS. Jadi 29 Oktober asistensi praktikum, kemudian 25 November 2021 pemeriksaan golongan darah. Jadi dari untuk sipen atau penanggung jawab kelas dari kelas A maupun kelas B mencatat golongan darah masing-masing mahasiswa. Kalau saya belum tahu golongan darahnya, bagaimana Bu? Ditulis strip atau belum diketahui golongan darahnya. Kenapa saya minta untuk mencatat golongan darahnya? Karena nanti kalian ada pemeriksaan golongan darah, benar dicek atau tidak. Jadi nanti dalam satu kelompok kan isinya 6 orang ya. Kebetulan angkatan 2020 itu ada 96 atau 94 gitu ya, 94 sampai 96 orang. Kemudian mahasiswa ini di satu kelompok ada 6, setiap kelompok kan berpasangan begitu ya. Misalkan golongan darah saya A gitu, saya sudah tahu golongan darah saya A. Nah nanti pada saat praktikum teman saya ini yang mengerjakan darahnya saya. Jadi kita akan melihat, jadi dua komunikasi. Yang mengerjakan darah saya kan sudah tahu golongan darahnya A nih. Yang mengerjakan pemeriksaan golongan darah adalah teman saya, teman sebelah saya, sebangku saya. Nanti yang mengerjakan darahnya untuk mengetahui pemeriksaan golongan darah teman saya adalah saya. Jadi bukan saya sendiri gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk benar-benar melatih sudah tepat atau belum pemeriksaan golongan darah. Karena pemeriksaan golongan darah ini krusial. Krusialnya kenapa? Kalau nanti ada pasien yang kecelakaan atau membutuhkan banyak darah, terutama transfusi, kalau salah dalam menentukan golongan darah, sedangkan nanti dia butuh transfusi, darahnya tidak cocok, itu bisa menimbulkan gagal transfusi. Jadi ada kelainan transfusi gitu ya. Jadi sangat berhati-hati, jangan sampai ada reaksi transfusi tadi karena gagal menyatu. Misalnya golongan darah saya A, ternyata teman saya memeriksanya ini O kok begitu ya. Misalnya seperti itu. Terus kemudian saya butuh darah gitu. Nah, saya butuh darah, ternyata yang dimasukkan adalah O. Atau misalnya teman saya gitu ya, teman saya B, sedangkan saya salah interpretasi jadi A. Nah, teman saya butuh darah gitu ya, B. Kemudian golongan darah karena saya salah gitu ya. Nah, terus saya masukkan A. Ternyata tadi nih saya dia aslinya golongan darah B, sedangkan saya meriksanya golongan darah A. Kemudian ketika teman saya ini butuh darah untuk ditransfusikan, yang seharusnya masuknya darahnya B, ternyata A, itu sudah jelas ada reaksi. Dan reaksinya itu tidak main-main. Apalagi terutama golongan darah yang ABO. Jadi harap berhati-hati. Kemudian 9-12 November kita pemeriksaan HCG, metode imunokromatografi dan aglutinasi latek. Kemudian 16-19 November ada pemeriksaan Widal dan rheumatoid factor. Kemudian 23-26 pemeriksaan C-reaktif protein. Kemudian antistreptolesin O. Kemudian untuk yang CRP, kalau kalian tahu bahwa sudah banyak beberapa
penelitian yang terkait dengan CRP yang kita punya, penelitian terkait imunoserologi. Jadi kalau di CRP ada CRP itu adalah penanda inflamasi. CRP pada Mycobacterium tuberculosis sudah ada, CRP pada prokok pasif dan prokok aktif juga sudah ada, dan CRP pada penderita diabetes itu pun juga ada. Dari 30 November sampai 3 Desember kita pemeriksaan RPR karbon antigen. Selanjutnya juga pemeriksaan hepatitis B surface antigen atau HBsAg. 10 Desember insya Allah kita melaksanakan responsi pasif, dan ujian akhir semesternya pada tanggal 27 Desember sampai dengan 7 Januari 2022. Oke, sekian pemaparan dari kontrak perkuliahan dari imunoserologi. Selamat menempuh hidup baru di semester yang baru, semester 3, yang jelas tantangannya akan semakin banyak dan jangan pernah takut. Baik, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.